Hai semua, hari ini aku mau bawain alur cerita Love Your Enemy atau Cintailah Musuhmu. Pada awalnya, Seok Tae ingin mengambil alih yayasan sekolah yang selama ini telah dikelola oleh keluarga Ian. Mereka adalah musuh bebuyutan. Diawali dari dulu kakek mereka yang memperebutkan seorang wanita yang sama. Lalu perkelahian pun terjadi. Keluarga Seok Ban Hye pun memenangkan pertarungan tersebut. Sebelum lanjut, klik like, subscribe, dan loncengnya. Keluarga Seok menganggap keluarga Jun telah lama memendam rasa dendam kepada keluarga mereka. Sedangkan keluarga Jun menganggap bahwa ia tidak pernah memiliki dendam. Lalu dendam pun semakin parah sejak cucu mereka lahir. Pada hari yang sama dan diberi nama yang sama, lalu Seok Tae pun ingin membalaskan dendam. Di sini Seok Tae pun menanyakan kepada Dong Jin apakah gosip itu benar bahwa ialah yang membuat cucunya pergi ke luar negeri dan tidak bekerja di kantor pusat. Sementara itu Yoon Ji Won pun merasa gelisah terhadap yayasannya. Ternyata Seok Ji Won telah kembali dari Dubai. Ia pun memberikan bukti bahwa Dong Jin telah melakukan perbuatan ilegal seperti mencuri. Terus Dong Jin pun meminta maaf dan bersujud kepada Seok. Hasil pemungutan suara pun telah dilakukan. Karena masalah keuangan, SMA pun dipindah tangankan kepada Seok Tae. Keluarga Yoon yang masih tidak setuju, mereka pun akhirnya bertengkar. Terus Seok Ji Won pun pulang. Ia pun mengatakan ia tidak setuju bahwa sekolah itu akan digusur dan dijadikan lapangan golf. Ia pun tidak ingin memimpin perusahaan tersebut. Di sini Yoon pun mengajak kakeknya untuk pindah ke kota lain dan mencari pekerjaan lain. Kakeknya pun menyetujuinya untuk pindah untuk mencari pekerjaan lain, tetapi kakeknya tidak setuju untuk meninggalkan kota. Lalu Jin Ho pun menyuruhnya untuk kabur. Ternyata Yoon membenci Seok Ji Won karena lahir dan memiliki nama yang sama pada dirinya. Begitu juga sebaliknya, Seok Ji Won pun membenci musuhnya sejak kecil karena ia selalu kalah dalam hal pertengkaran dan kepintaran. Terus Seok pun bertemu dengan teman-teman SMA-nya dahulu. Mereka pun membahas tentang reunian sekolah yang terakhir didatangi oleh Yoon. Yoon pun mengatakan bahwa ia tidak mengingat tentang Seok Ji Won. Ia pun menjadi sangat marah. Lalu di sisi lain Yoon pun memutuskan untuk tidak berhenti dari pekerjaannya walaupun di sana ada keluarga musuhnya. Kembali ke Seok Ji Won, ia pun mendatangi ayahnya di tengah hujan tengah malam. Ia pun mengatakan ia setuju bahwa ia akan memimpin sekolah Dokmok. Di sini anehnya Yoon selalu memimpikan kejadian sewaktu SMA-nya. Setelah mandi, ia pun ingin memasang soplen, tapi tanpa sengaja soplen itu jatuh sehingga ia harus memakai kacamata. Waktu di sekolah, Yoon sedang mengajar olahraga, tetapi ia terkena bola basket. Ia pun terjatuh dan mimisan. Kacamatanya pun pecah. Penglihatannya pun kabur sehingga ia tidak bisa melihat dengan jelas. Ia pun melewatkan Seok yang berada di depannya. Seok pun sangat marah karena Yoon tidak mengenalinya. Ia pun teringat kembali saat umurnya 18 tahun waktu SMA. Pada saat itu, Yoon menyeret Seok untuk mengikuti rapat OSIS. Seok yang sedang asik bermain bola pun berusaha melarikan diri. Lalu Yoon pun mengejarnya sampai ia akhirnya terjatuh. Lalu mereka pun membawanya ke UKS. Karena Yoon yang tidak bisa berjalan, teman-temannya pun menyuruh Seok untuk menggendongnya. Tetapi mereka berdua sama-sama tidak mau. Lalu Yoon meminta Seok untuk memasangkan plaster di tangannya. Mereka selalu saja bertengkar. Mereka pun sering menyinggung satu sama lain. Saat ingin menutup pintu, ia pun sangat terpikat oleh kecantikannya Yoon Ji Won.
Sebelum rapat dimulai, ia pun melihat pria lain menggantikan perban untuknya. Setelah rapat OSIS selesai, Dongku mengakui bahwa ia berada di OSIS ini ialah untuk dekat dengan Yoon Ji-won. Seok pun mulai tampak kesal. Tidak hanya itu, ia juga tidak bisa tidur. Keesokan hari, Dongku pun mengajak Yoon untuk berjumpa. Ia pun mengajak Yoon berjalan-jalan ke Seoul dan kuliah di sana bersama. Tampak dari belakang, ternyata Seok pun sedang menguping. Lalu Yoon pun menolak cintanya. Temannya pun berkata banyak lelaki yang mengejar Yoon, termasuk kakak kelas yang menanyakan apakah Yoon sudah mempunyai pacar. Lalu Seok pun mengatakan jangan menjerumuskan Yoon kepada seorang laki-laki pecundang. Pertengkaran pun terjadi. Yoon pun menyinggung tentang nilai ujiannya yang kalah dari dirinya. Oleh karena itu, Seok pun mengajak Yoon untuk bertaruh mendapatkan peringkat pertama. Dan siapa yang menang boleh meminta satu permintaan. Yoon pun meminta agar Seok memanggilnya sebagai kakak. Lalu Seok pun meminta agar Yoon menjadi pacarnya dengan alasan ia ingin Yoon melakukan apa yang dia tidak sukai. Semua teman pun bersorak. Lalu mereka pun bertaruh. Mereka pun belajar dengan giat sampai akhirnya hasil ujian pun keluar. Ternyata Yoon memenangkan peringkat satu lagi dan Seok pun terpaksa memanggilnya sebagai kakak. Saat di bus, Seok pun mengajak Yoon untuk duduk di taman. Di sini Junho pun merasa cemburu pada Yoon karena ia menyukai Seok. Lalu Yoon yang sedang batuk dan tidak enak badan pun tertidur. Ia pun bermimpi lagi kembali tentang masa lalu. Lalu ia pun mengingat kembali Yoon tidak mengenalnya. Ia pun mendatangi Yoon. Terus Seok pun membangunkannya. Ia pun menyapa Yoon. Sedangkan Yoon melihat wajah Seok sewaktu muda, ia pun mencubit pipi Seok dengan sangat kuat.